Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali di materi PS dengan Bapak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Sebelumnya kita sudah membahas letak dan luas benua. Hari ini kita akan membahas khusus tentang kondisi alam negara Jepang. Ya. Perhatikan ke depan. Nah, ini akan kita bahas hari ini adalah kondisi alam negara Jepang. Nah, ada yang tahu ikon dari negara Jepang? Mungkin ada yang pernah ke sana? Ya, betul sekali. Salah satu ikon negara Jepang yang terkenal adalah ini, apa namanya ini? Gunung Fujiyama. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kondisi alam berdasarkan letak. Ada dua. Pertama, letak astronomis. Nah, ini Jepang terletak antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Itu letak astronomis. Nah, yang kedua, letak geografis. Di sebelah utara Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah selatan Jepang berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Kemudian di sebelah barat Jepang berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan dan Rusia, serta di sebelah timur Jepang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, ini kondisi Jepang dilihat dari letak astronomis dan letak geografis. Perhatikan ada 4 pulau yang terbesar yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, ini letak dari Jepang. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang iklim. Nah, iklim di Jepang seperti kita ketahui bentuknya memanjang dari utara ke selatan sehingga berpengaruh terhadap kondisi iklimnya. Nah, Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, ini musim semi terjadi pada bulan Maret sampai Mei. Yang kedua, musim panas terjadi bulan Juni sampai bulan Agustus. Yang ketiga, musim gugur terjadi bulan September sampai bulan November. Yang keempat, musim dingin terjadi antara bulan Desember sampai Februari. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan tuliskan ciri-ciri tiap musim yang ada di Jepang. Dari 4 ciri itu silakan nanti cari dari berbagai media, gitu ya. Berikutnya kita akan lihat dari bentuk muka bumi. Sebagian besar Jepang terdiri atas pegunungan dan daratannya 30%, pegunungannya mencapai 70-80%. Jadi luar biasa Jepang ini tantangannya, gitu ya, dari segi bentuk bumi. Berikutnya geologi. Nah, dari segi geologi Jepang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Yang pertama, Jepang terletak di bagian yang disebut dengan cincin api atau ring of fire, sehingga Jepang memiliki banyak sekali gunung api seperti Indonesia. Kurang lebih ada 192 dan yang tertingginya diantaranya tadi Gunung Fujiyama. Yang kedua, secara geologi Jepang juga terkenal dengan negara gempa bumi. Kenapa? Karena terletak di antara pertemuan lempengan. Dan yang ketiga, dari segi geologi Jepang hanya memiliki sedikit sumber daya alam. Nah, itu dari segi geologi. Ya, berikutnya kita akan lihat dari kondisi Jepang dari segi flora dan fauna. Yang pertama kita akan, sebetulnya banyak flora di Jepang, tapi yang Bapak tampilkan yang khas saja. Yang terkenal satu sakura. Nah, ini bunganya. Yang kedua Petacites japonicus, ini bunga juga. Nah, yang ketiga pohon Cinnamomum campora. Nah, ini pohon kalau di kita mungkin mirip dengan pohon beringin lah, gitu ya. Kemudian yang keempat, bunga yang paling terkenal juga Chrysanthemum. Nah, ini flora khas yang ada di Jepang sebetulnya banyak, tapi yang Bapak bahas hanya 4 saja dulu. Yang kedua, faunanya. Nah, fauna di Jepang, nah ini banyak, tapi yang terkenal diantaranya yang pertama adalah kelinci amami. Nah, seperti ini. Yang kedua, ada yang disebut dengan spider crab. Kalau di kita mungkin semacam kepiting, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini salamander raksasa. Ya, kalau di kita mungkin komodonya, itu semacam sejenis komodo. Nah, yang keempat, ada yang disebut dengan hiu goblin. Nah, ini hiu yang kalau ya, mengerikan kalau lihat bentuknya, gitu ya. Dan yang terakhir misalnya ada yang disebut dengan tanuki. Kalau di kita mungkin sejenis musang. Nah, ini ciri khas dari fauna Jepang yang ada di Jepang. Ya, berikutnya yang terakhir dari segi kondisi penduduk. Ya. Yang pertama dari segi jumlah. Nah, ini keistimewaan Jepang. 10 tahun terakhir ini penduduk Jepang selalu menurun. Kenapa? Karena Jepang termasuk salah satu negara maju di dunia. Ya.
Nah, yang kedua dari segi pekerjaan, nah mayoritas penduduk Jepang bekerja di sektor industri. Kemudian dari segi etnik, nah ini mayoritasnya 98% adalah etnik Jepang, Korea, Cina, dan lainnya. Agama terbesar adalah agama Shinto, Buddha, dan Kristen. Dari segi angka harapan hidup, nah ini luar biasa. Jepang ini merupakan negara yang paling tinggi di dunia dari segi angka usia harapan hidup. Nah itu anak-anakku sekalian tentang kondisi alam negara Jepang untuk hari ini. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.